Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali untuk mempelajari dan mendiskusikan dan membahas mengenai dasar konversi energi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi tidak terbarukan. Tapi sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selain yang pertama mengenai sumber energi tidak terbarukan, ya, kita ketahui bahwasanya definisi dari sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas di alam dan tidak dapat diproduksi atau dihasilkan kembali dalam waktu dekat. Apa contohnya dari sumber energi tidak terbarukan ini? Maka contohnya adalah bahan bakar fosil, ya, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, adapun karakteristik dari sumber energi tidak terbarukan itu memiliki cadangan yang semakin menipis, ya, seiring dengan penggunaannya, ya. Selain itu ada eksplorasi yang semakin sulit dan biaya produksi yang cenderung meningkat. Nah, ini kalau kita ketahui kan memang pada saat ini manusia, ya, di dunia ini berlomba-lomba, ya, memanfaatkan sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, ya, gas alam, dan batu bara untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan slide berikutnya, slide kedua, ya, yaitu mengenai jenis-jenis sumber energi tidak terbarukan, ya. Jenis-jenis sumber energi tidak terbarukan tadi, yang pertama adalah minyak bumi, ya, sumber energi yang paling banyak digunakan di dunia, berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang terpendam di dalam bumi selama jutaan tahun, ya, selama jutaan tahun yang terpendam, ya, itu akan menjadi sumber energi tidak terbarukan, yaitu minyak bumi. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua yaitu gas alam, sumber energi berupa gas yang terbentuk dari proses dekomposisi bahan organik di bawah tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Kemudian yaitu yang ketiga adalah batu bara, sumber energi padat yang terbentuk dari tumbuhan purba yang terpendam dan tertekan di dalam bumi, ya, selama ribuan tahun. Dan yang keempat adalah uranium, bahan bakar untuk membangkit listrik nuklir, ya, terbentuk dari proses radioaktif di dalam bumi selama jutaan tahun. Ini adalah jenis-jenis sumber energi tidak terbarukan. Bagaimana penggunaan sumber energi tidak terbarukan di Indonesia? Ya, kalau kita ketahui bahwasanya industri minyak dan gas, ya, Indonesia itu memiliki industri minyak dan gas yang besar, di mana sumber energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam itu menjadi andalan utama Indonesia, ya. Seperti negara-negara berkembang yang lainnya, maka kegiatan eksplorasi, produksi, dan pengolahan energi ini menjadi salah satu kontributor utama konsumsi bahan bakar yang tidak terbarukan ini tadi, ya, untuk perkembangan industri, ya, di negara berkembang. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah penggunaannya adalah untuk pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik tenaga uap itu penggunaan bahan bakar batu bara yang mendominasi sistem kelistrikan di Indonesia. PLTU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi tumpuan utama dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Kemudian penggunaan yang ketiga dari sumber energi tidak terbarukan yang paling banyak di Indonesia itu apa? Transportasi, ya, seperti kita lihat di gambar slide tersebut, ya, kendaraan bermotor dengan mesin bakar yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar itu luar biasa, ya, yang mendominasi penggunaannya di Indonesia. Semakin lama semakin banyak, ya, pertumbuhannya, ya, kayak gitu sepeda motor, bus, atau mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang lainnya itu paling banyak, ya, untuk penggunaan bahan bakar energi tidak terbarukan ini. Dan slide berikutnya mengenai cadangan, ya, sumber energi tidak terbarukan di Indonesia, ya. Indonesia ini memiliki sejumlah besar cadangan sumber energi tidak terbarukan, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara. Namun cadangan itu semakin lama semakin menipis, ya, seiring dengan meningkatnya konsumsi energi.
Menurut data pemerintah, cadangan minyak bumi Indonesia itu hanya cukup 12 sampai 18 tahun ke depan. Cadangan gas alam untuk 29 tahun dan cadangan batu bara untuk 62 tahun ya. Bisa kita lihat di slide berikutnya ini mengenai slide ke berikutnya ya, mengenai data volume produksi ya sumber energi tidak terbarukan. Di sini kita lihat ya, untuk produksi 31,41 juta ya. Untuk konsumsi minyak bumi Indonesia sampai dengan tahun 2022 itu ada 69,65 juta. Ini menurut data box ya yang kita ketahui. Sedangkan minyak bumi dari produksi dan konsumsi itu, minyak bumi ya sampai bisa dimanfaatkan lagi itu ya kedepannya itu ya 18 tahun tadi disampaikan, kemudian gas bumi 29 tahun, batu bara 62 tahun. Untuk slide berikutnya mengenai konsumsi sumber energi tidak terbarukan ya. Konsumsi energi tidak terbarukan Indonesia ini didominasi oleh batu bara, minyak bumi dan gas alam. Batu bara merupakan sumber energi terbesar dengan konsumsi mencapai 73,3 MTOE ya. Disusul minyak bumi sebesar 57,6 MTOE dan gas alam sebesar 30,2 MTOE. Ya, ini bisa kita lihat di grafik itu. Yang paling banyak dari grafik ini adalah batu bara, kemudian minyak bumi dan gas alam. Nah, slide berikutnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa sumber energi tidak terbarukan yang memainkan peranan penting di Indonesia ya untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, penggunanya yang berlebihan ini akan cenderung mempercepat ya habisnya cadangan sumber daya energi tidak terbarukan di Indonesia ini. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk kita warga atau masyarakat ya dari Sabang sampai Merauke ya untuk hemat ya, menghemat sumber energi tidak terbarukan. Supaya apa ya? Supaya tidak cepat habis ya. Kalau habis nanti anak cucu kita tidak akan bisa menikmati. Demikian untuk penjelasan dari sumber energi tidak terbarukan. Terima kasih.